Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh misteri dan pelajaran hidup tentang desa terpencil di Sulawesi yang diguncang ketakutan karena munculnya makhluk jadi-jadian pemangsa manusia yang dikenal dengan nama Parakang. Namun di balik kengerian itu, tersimpan makna mendalam tentang gelapnya hati manusia ketika jauh dari iman. Sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat dan pembuka pintu syafaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, sahabat, tekan tombol like, tulis komentarmu, serta subscribe channel ini, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus menyebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Selamat mendengarkan kisah Misteri Parakang, makhluk pemangsa di tengah malam. Udara malam di desa Bontomaranu begitu pekat dan dingin, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Di kejauhan, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang terdengar, menggema di antara pepohonan kelapa yang menjulang. Desa kecil di pedalaman Sulawesi itu dulu selalu ramai setiap malam. Anak-anak bermain di pelataran, para ibu menenun sambil berbincang, dan para lelaki duduk di bel-bel, menyeruput kopi sambil tertawa. Tapi kini, semuanya berubah. Sejak beberapa bulan terakhir, kegelapan malam menjadi momok. Warga tak lagi berani keluar rumah setelah azan Isya. Mereka menutup jendela rapat-rapat, menggantung daun kelapa kering di depan pintu, dan menyalakan dupa sebagai penangkal gangguan gaib. Kabar tentang kematian ternak yang misterius menyebar cepat, membawa ketakutan yang sulit dijelaskan. Sapi milik Daeng Naba ditemukan mati tanpa darah. Lehernya robek, tapi tak ada bekas cakaran binatang. Ayam milik Ibu Rika juga lenyap satu persatu. Hanya tersisa bulu dan tanah yang basah. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan besar melintas di sawah menjelang tengah malam. Bayangan itu berjalan membungkuk, dengan gerakan cepat seperti manusia. Namun anehnya, kepalanya tampak terputar ke belakang. Desas-desus mulai merebak. Orang-orang menyebut nama yang selama ini hanya dikenal dalam cerita turun-temurun, Parakang. Makhluk jadi-jadian yang katanya bisa berubah menjadi manusia di siang hari, dan menjadi pemangsa di malam yang sunyi. Orang-orang tua memperingatkan anak muda agar tak berbicara sembarangan, karena Parakang bisa mendengar setiap ejekan. Salah satu yang menolak percaya adalah Arman, pemuda berusia 22 tahun, anak kepala dusun yang terkenal berani dan cerdas. Ia tak percaya pada hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis. Tapi malam itu, keyakinannya mulai goyah. Saat ia berjalan pulang melewati sawah, angin berhembus aneh, membawa aroma amis yang menusuk hidung. Di kejauhan, seekor anjing menyala keras. Lalu tiba-tiba diam seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Arman menoleh ke sekeliling. Gelap, tak ada siapa-siapa. Namun, di antara suara serangga malam, ia mendengar desis pelan seperti seseorang yang sedang menghembuskan napas di dekat telinganya. Tubuhnya kaku. Ia berlari secepat mungkin menuju rumah, menutup pintu dan menyalakan lampu minyak. Tapi bahkan di dalam rumahnya sendiri, rasa aman itu tidak sepenuhnya hadir. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menatap dari balik dinding bambu rumahnya. Di luar, angin bertiup makin kencang, membawa suara lirih yang menyerupai bisikan manusia. Dan sejak malam itu, hidup di desa Bontomaranu tak pernah sama lagi. Pagi di desa Bontomaranu terasa berbeda. Kabut masih menempel di dedaunan meski matahari sudah tinggi. Arman duduk di beranda rumahnya sambil memandangi halaman yang masih basah. Di tangannya, secangkir kopi sudah dingin, tapi pikirannya jauh melayang pada kejadian malam tadi. Suara desis itu masih terngiang di telinganya. Bukan suara angin, bukan pula hewan. Seolah ada yang sengaja berbisik, dekat sekali, tepat di belakang kepala. Ia menggenggam cangkirnya lebih erat. Dari kejauhan, terdengar teriakan, "Arman, cepat ke rumah Daeng Naba." Ia segera berlari. Di halaman rumah Daeng Naba, orang-orang
Seekor sapi besar tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan lehernya berlubang seperti disedot sesuatu. Tak ada darah, tak ada bekas gigitan binatang liar. Warga berdesakan, sebagian menutup hidung karena bau anyir yang menyengat. Seorang ibu menangis, menyebut nama Allah berulang kali. Arman berdiri di sisi bangkai itu, menatap dengan tatapan tak percaya. Di tanah, ia melihat jejak kaki yang aneh. Panjangnya 2 kali ukuran kaki manusia, tapi bentuknya seperti jari-jari tangan, dengan ujung yang runcing. Ini bukan perbuatan manusia, bisik salah satu warga. Parakang, dia sudah kembali. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Namun Arman menggeleng. Tidak, pasti ada penjelasan lain. Bisa jadi binatang buas, atau seseorang yang ingin menakuti kita. Daeng Naba menatapnya dengan mata merah dan lelah. Kalau itu binatang, kenapa tak ada darah, nak? Dan kenapa semua hewan mati dengan luka yang sama? Tak ada yang menjawab. Hening hanya dipecahkan oleh suara lalat yang mengitari bangkai sapi. Sejak hari itu, Arman tak bisa tenang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekelilingnya. Beberapa warga terlihat lebih murung, beberapa lagi mulai saling curiga. Setiap malam, desa seperti mati. Lampu-lampu padam lebih awal, dan doa dipanjatkan lebih lama dari biasanya. Namun rasa penasaran di dada Arman semakin kuat. Ia tak bisa membiarkan ketakutan menguasai desanya. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia akan menyelidiki sendiri siapa atau apa yang menyebabkan semua ini. Ia menyiapkan senter, parang, dan selembar kain sarung yang ia lilitkan di pinggang. Ibunya mencoba menahan. Arman, jangan pergi malam-malam. Kau dengar sendiri cerita orang-orang. Tapi Arman tersenyum. Kalau kita terus bersembunyi, sampai kapan, Bu? Aku janji akan hati-hati. Ia melangkah keluar rumah. Udara malam terasa tebal. Langit tertutup awan gelap. Suara jangkrik hilang, digantikan kesunyian yang menekan dada. Arman bersembunyi di balik pohon dekat kandang kambingnya sendiri. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tidak ada apapun. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar langkah pelan. 1, 2, 3. Makin lama makin dekat. Arman menahan napas. Dari balik semak, sesosok bayangan melintas cepat. Senter di tangan Arman bergetar. Ia menyorotkan cahaya ke arah suara itu. Dan saat sinar mengenai makhluk itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Makhluk itu berjalan merangkak dengan kepala terbalik. Matanya merah menyala, kulitnya kelabu seperti mayat. Nafasnya terdengar berat, seperti hembusan dari dalam kubur. Ia berhenti beberapa meter di depan Arman, menatap langsung ke arahnya. Arman membeku. Makhluk itu tersenyum samar, lalu berlari ke arah hutan dengan kecepatan luar biasa. Senter jatuh dari tangan Arman. Napasnya tersengal, lututnya lemas. Malam itu ia tahu, cerita para orang tua bukan sekadar dongeng. Parakang benar-benar ada. Malam berikutnya datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah awan hitam menutupi seluruh desa. Arman belum bisa tidur sejak pertemuannya dengan makhluk itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kepala terbalik dengan mata merah menyala itu muncul begitu jelas, seolah masih berdiri di depan rumahnya. Namun, bukannya takut. Rasa ingin tahu justru semakin membakar dadanya. Ia ingin tahu kemana makhluk itu pergi, apa yang sebenarnya ia cari, dan mengapa selalu muncul di dekat rumah-rumah warga yang kehilangan ternak. Arman memutuskan untuk kembali menyelidiki. Kali ini ia tidak sendiri. Ia mengajak 2 orang sahabatnya, Udin dan Lina, yang sama-sama tumbuh di desa itu. Mereka berdua tahu betul bahwa Arman bukan orang yang mudah takut. Tapi saat melihat wajah seriusnya malam itu, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda. Arman, kau yakin ini ide bagus? Tanya Lina dengan nada cemas sambil menyalakan senter kecil. Arman menatap ke arah hutan di ujung desa. Kalau kita tidak mencari tahu, besok-besok mungkin yang mati bukan ternak lagi. Udin menelan ludah. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh,
Kita langsung kabur. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan setapak di belakang rumah Daeng Naba. Tanah lembab membuat langkah mereka nyaris tak bersuara. Pohon kelapa dan bambu berdesir tertiup angin, menciptakan suara lirih yang seperti bisikan. Semakin masuk ke hutan, hawa aneh mulai terasa. Bau amis bercampur dengan aroma daun busuk membuat mereka hampir muntah. Arman memegang parang di tangannya lebih erat. Setiap langkah terasa seperti ditatap oleh sesuatu dari balik kegelapan. Tiba-tiba, senter Lina berkedip, lalu mati. Arman, senternya mati, bisiknya panik. Arman menyalakan senternya sendiri dan mengarahkannya ke depan. Di tanah, ada jejak kaki aneh, panjang dan tajam di ujungnya. Sama seperti yang ia lihat di dekat bangkai sapi. Ini dia, gumam Arman pelan. Udin berbisik. Kita pulang saja, Arman. Ini bukan tempat manusia. Belum sempat Arman menjawab, terdengar suara napas berat dari belakang mereka. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti hembusan panjang yang diakhiri dengan desis pelan. Lina menahan teriakannya. Senter Arman bergetar saat diarahkan ke arah suara itu. Di antara pepohonan, mereka melihat sosok samar sedang berjongkok. Bahunya bergerak naik turun, dan di tanah tampak sesuatu yang gelap mengalir. Arman maju perlahan. Cahaya senter menyingkap wajah makhluk itu. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajah, namun tubuhnya kaku seperti kayu. Saat Arman mengambil satu langkah lagi, makhluk itu perlahan menoleh ke arah mereka. Mata merah, kulit pucat, mulutnya berlumur darah segar. Lina menjerit. Udin menarik tangannya dan berlari secepat mungkin. Arman sempat terpaku beberapa detik sebelum akhirnya ikut lari. Mendengar suara langkah makhluk itu mengejar dari belakang. Tanah bergetar di setiap hentakan kaki para kang. Mereka berhasil keluar dari hutan dan terjatuh di halaman rumah Udin. Napas mereka terengah-engah. Dada terasa mau meledak. Lina menangis histeris, sementara Arman hanya duduk diam, menatap ke arah hutan yang kini kembali sunyi. Ia tahu satu hal, makhluk itu nyata, dan ia lapar. Pagi itu, desa Bontomaranu diliputi suasana mencekam. Warga berkumpul di balai dusun setelah mendengar kabar dari Udin dan Lina tentang apa yang mereka lihat di hutan. Sebagian percaya, sebagian lain menuduh mereka hanya menakuti orang. Namun wajah pucat mereka berdua cukup menjadi bukti bahwa sesuatu yang mengerikan memang telah terjadi. Arman duduk di pojok ruangan, diam. Ia tidak banyak bicara sejak subuh. Pandangan matanya kosong, tapi pikirannya terus memutar kejadian malam tadi. Suara langkah, desis, dan wajah pucat berlumur darah itu. Semua masih segar dalam ingatan. Kepala dusun, Daeng Ranu, yang juga ayah Arman, akhirnya bersuara. Kita harus tenang, jangan panik dulu. Tapi mulai malam ini, semua warga dilarang keluar rumah setelah Isya. Anak-anak dijaga ketat. Kita juga akan berjaga di sekitar kandang. Orang-orang mengangguk setuju, tapi ketakutan tak juga berkurang. Siang harinya, Arman memutuskan untuk kembali ke hutan bersama Lina dan Udin. Kali ini mereka berangkat saat matahari masih tinggi, dengan harapan bisa menemukan bukti tanpa gangguan. Langkah mereka hati-hati melewati semak yang masih basah oleh embun. Suara serangga siang menemani sepanjang perjalanan. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka sampai di tempat di mana mereka melihat makhluk itu semalam. Arman meneliti tanah dengan teliti. Di sana, ia menemukan bekas jejak kaki besar, dan tak jauh dari situ ada sehelai kain yang tersangkut di semak berduri. Ia mengambilnya pelan. Kain itu adalah sarung bermotif kotak merah dan biru, dan Arman langsung mengenalinya. Itu punya Pak Sudi, ujar Lina dengan suara bergetar. Udin menatapnya tajam. Pak Sudi, yang tinggal sendirian di pinggir sungai itu. Arman mengangguk pelan. Iya, beliau jarang keluar rumah akhir-akhir ini. Ketiganya saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. Pak Sudi dikenal sebagai orang yang tenang, jarang bicara, dan sering menyendiri. Tapi sejak kematian ternak pertama, dia nyaris tak terlihat. Sore itu, Arman memutuskan untuk memastikan sendiri.
Halamannya penuh daun kering, dan udara di sekitarnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menekan dada. Arman mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Pak Sudi." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Kali ini terdengar langkah pelan dari dalam rumah. Lalu suara serak menjawab. "Siapa?" "Arman, Pak. Saya mau bicara sebentar." Pintu terbuka sedikit. Dari celah, terlihat mata tua yang sayu. Namun anehnya, bola matanya berwarna agak merah. "Oh, Arman, kau rupanya," kata Pak Sudi dengan suara pelan. "Ada apa malam-malam begini?" Arman menatap sekeliling, lalu menjawab hati-hati. "Saya hanya ingin bertanya. Tadi pagi saya menemukan kain yang mirip dengan sarung milik Bapak di dekat hutan." Pak Sudi diam beberapa saat, lalu tersenyum kecil. "Ah, mungkin tertiup angin. Aku sering menjemur sarung di belakang rumah." Tapi senyum itu terasa aneh, dingin, seperti tak ada emosi di baliknya. Arman berpamitan dan berjalan pulang, tapi perasaannya tak tenang. Saat ia menoleh ke belakang, dari sela dinding rumah yang berlubang, ia sempat melihat sesuatu bergerak. Sekilas saja, tapi cukup jelas. Bayangan kepala manusia yang berputar perlahan ke arah yang berlawanan. Langkah Arman terhenti, tubuhnya gemetar. Ia bergegas pulang tanpa menoleh lagi. Dan malam itu, ia tahu, rahasia gelap hutan itu mungkin ada di rumah Pak Sudi. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Seolah langit tak sanggup lagi menahan kegelapan. Angin bertiup membawa aroma tanah basah bercampur anyir yang sangat. Arman duduk di kamarnya, memandangi lampu minyak yang bergoyang pelan tertiup angin. Bayangan di dinding bergerak seperti tarian halus yang menakutkan. Pikiran Arman tidak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Pak Sudi dengan tatapan merahnya kembali muncul. Ada sesuatu yang salah dengan lelaki itu. Dan yang paling mengganggu pikirannya adalah bayangan kepala yang berputar di balik dinding rumah tua itu. Ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Pak Sudi menyimpan sesuatu. Tanpa banyak pikir panjang, Arman mengambil senter dan pisau kecil. Ia keluar lewat jendela agar ibunya tidak tahu. Udara malam menggigit kulitnya, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Langkahnya pelan tapi pasti menuju rumah Pak Sudi. Dari kejauhan, rumah itu tampak gelap. Hanya satu lampu redup menyala di ruang depan. Arman berjongkok di belakang semak, memperhatikan lewat celah papan kayu yang lapuk. Di dalam, Pak Sudi duduk di depan cermin besar. Tubuhnya setengah telanjang. Kulitnya berkilau karena minyak hitam pekat yang ia oleskan perlahan dari kepala hingga dada. Bibirnya berkomat kamit dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara beratnya bergema lirih di dalam rumah. Cahaya lampu minyak menyorot wajahnya. Mata Pak Sudi berubah merah menyala. Ia menatap pantulan dirinya di cermin sambil tersenyum aneh. Tak lama kemudian, dari bawah kulitnya muncul urat-urat hitam yang menjalar seperti akar pohon. Arman nyaris menjerit, tapi ia menutup mulutnya kuat-kuat. Tiba-tiba tubuh Pak Sudi menggeliat seperti ular. Punggungnya melengkung ke belakang, dan kepalanya mulai berputar perlahan. Suara tulang retak terdengar jelas di udara. Dalam beberapa detik, tubuhnya tidak lagi terlihat seperti manusia. Ia berubah menjadi sosok kurus tinggi dengan wajah terbalik dan mata merah menyala. Arman terhuyung mundur. Jantungnya berdegup liar. Saat ia akan berlari, lantai kayu rumah itu berderit keras, membuat Parakan menoleh cepat ke arah jendela. Mata merah itu menatap langsung ke arah Arman. Suara parau keluar dari tenggorokan makhluk itu. "Kau terlalu banyak tahu, Arman." Arman langsung berlari secepat mungkin. Nafasnya memburu, tapi suara langkah dari belakang semakin dekat, disertai suara napas berat yang membuat darahnya membeku. Ia menoleh sekilas dan melihat makhluk itu mengejarnya, merangkak di tanah seperti laba-laba raksasa. Arman menembus gelap, melewati jalan sempit di antara pohon kelapa. Kakinya tersandung akar, tubuhnya jatuh menghantam tanah. Ia berusaha bangkit, tapi Parakang sudah hampir menyentuhnya. Makhluk itu mengangkat wajahnya, dan dari mulutnya keluar suara dengusan panjang, disertai aroma busuk darah yang menusuk hidung. Arman mengambil segenggam tanah
melemparkannya ke wajah makhluk itu. Parakang meraung keras, memberi kesempatan bagi Arman untuk kembali berlari. Ia menembus kebun pisang, menyeberangi sungai kecil, dan akhirnya sampai di rumah Lina yang lampunya masih menyala. Ia menggedor pintu keras-keras. "Lina, buka pintunya, cepat!" Begitu pintu terbuka, Arman langsung masuk dan menutupnya rapat-rapat. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Lina menatapnya bingung. "Arman, ada apa?" Arman menatapnya dengan mata lebar, penuh ketakutan. "Aku lihat sendiri, Lina. Pak Sudi, dia Parakang." Lina menutup mulutnya, wajahnya pucat. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang, membawa suara aneh seperti lolongan panjang. Dan di kejauhan, dari arah hutan, tampak dua titik merah bersinar di antara kegelapan, sepasang mata yang belum berhenti mencari. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan desa. Suara ayam berkokok terdengar sayu, namun tak ada satupun warga yang tampak keluar rumah. Suasana sunyi, seolah seluruh kehidupan di desa Lisu tertahan oleh rasa takut yang menebal. Arman melangkah perlahan menyusuri jalan tanah menuju rumah Pak Darman, kepala desa. Ia memegang senter kecil dan sebilah parang di pinggangnya, bukan untuk menyerang, tapi sekadar memberi rasa aman. Begitu sampai, ia melihat beberapa warga sudah berkumpul. Wajah-wajah pucat dengan mata sayu menatapnya penuh cemas. Di tengah lingkaran, tergeletak seekor kambing milik warga yang baru saja ditemukan mati, tanpa darah, tanpa luka jelas, hanya dua titik kecil di lehernya. "Ini sudah yang keempat kalinya minggu ini," ucap Pak Darman berat, menatap bangkai itu. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Anak-anak tidak berani keluar. Orang-orang mulai pergi meninggalkan desa." Arman menatap luka di leher kambing itu dengan seksama. Dua lubang kecil, seperti gigitan, tapi terlalu rapi, terlalu bersih untuk hewan biasa. "Pak, saya pikir ini bukan perbuatan binatang," ujar Arman pelan. "Ini sepertinya ulah seseorang atau sesuatu." Para warga saling berpandangan. Seorang ibu tua bersuara lirih, "Parakang, dia kembali." Suasana langsung berubah tegang. Beberapa warga menunduk. Ada pula yang beristighfar lirih. Nama itu seperti kutukan yang tidak boleh diucapkan. Pak Darman menghela napas panjang. "Kita tidak boleh asal menuduh. Tapi kalau benar makhluk itu masih ada di antara kita, kita harus cari tahu siapa." Arman menatap ke arah hutan di ujung desa, tempat bayangan gelap sering terlihat berkelebat setiap malam. "Di sanalah," katanya dalam hati, "jawaban semua ini mungkin tersembunyi." Namun saat ia hendak berbalik pulang, pandangannya terhenti pada sesuatu di tanah dekat bangkai kambing itu. Jejak kaki manusia, tapi anehnya hanya satu sisi, seolah pemiliknya berjalan dengan sebelah kaki saja. Arman menatap jejak itu lama, matanya menyipit. Sebuah firasat buruk menyelinap ke dalam dadanya. "Pak, lihat ini," katanya pelan. Pak Darman mendekat. Wajahnya menegang saat melihat jejak aneh itu. "Ini bukan jejak biasa," bisiknya. "Ini tanda Parakang." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun beterbangan dan menggoyangkan ranting pohon. Arman mematung, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. Malam nanti, ia bertekad akan ke hutan itu, sendirian. Namun ia tidak tahu, seseorang atau sesuatu sudah lebih dulu menunggunya di sana. Malam turun perlahan, menyelimuti desa Lisu dengan kabut tebal yang berwarna keabu-abuan. Lampu-lampu rumah warga redup. Sebagian bahkan sengaja dimatikan agar tidak menarik perhatian makhluk yang dipercaya berkeliaran setiap malam. Arman berdiri di tepi hutan dengan senter kecil di tangan. Nafasnya keluar membentuk uap putih tipis, menandakan udara malam begitu dingin. Ia menatap jalan setapak yang gelap di depannya. Jalan yang bahkan warga desa enggan lewati meski di siang hari. "Bismillah," gumamnya pelan sebelum melangkah masuk ke hutan. Setiap langkah terdengar jelas di antara keheningan. Tanah basah, ranting patah di bawah sepatu, dan suara serangga malam menjadi satu-satunya teman. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Suara napas berat yang tak berasal dari
senter ke arah semak-semak. Tidak ada apa-apa, hanya kabut dan pepohonan yang berdiri seperti bayangan hitam. Tapi entah kenapa, ia tahu ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Ia terus berjalan lebih dalam, mengikuti jejak kaki yang ia temukan pagi tadi. Jejak itu kini tampak lebih jelas di tanah lembab. Benar-benar hanya satu kaki, tapi ukurannya manusia dewasa. Hatinya mulai berdebar kencang. Ia berusaha menenangkan diri, mengingat tujuan awalnya, mencari bukti, bukan memancing bahaya. Namun langkahnya justru membawanya ke tempat yang lebih gelap, di mana suara malam seolah menghilang sama sekali. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah bayangan tinggi kurus berdiri di antara dua pohon besar. Matanya memantulkan cahaya senter, merah menyala, menatap lurus ke arah Arman. Tubuhnya bergerak aneh, seolah sendi-sendinya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Arman tertegun, nafasnya tercekat. Makhluk itu tiba-tiba menunduk rendah, mengeluarkan suara seperti desis bercampur geraman pelan. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu dalam sekejap, sosok itu berlari ke arah lain, menghilang di balik kabut dengan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia. Arman panik, tapi juga penasaran. Ia berlari mengejar, menerobos semak dan akar pohon. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika senter menerangi sesuatu di tanah. Potongan kain putih yang penuh bercak darah. Ia mengenali pola bordirnya. Itu adalah kain dari baju yang dikenakan oleh Bu Darmi, tetangga sebelah rumahnya. Darah di kain itu masih basah. Jantung Arman berdegup keras. Tangan gemetar. Ia menatap sekeliling. Namun hanya ada kabut pekat dan suara langkah samar dari arah belakang. Pelan, ia membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Namun samar-samar, di antara kabut yang menari di udara, terdengar bisikan lirih memanggil namanya. Arman. Suara itu adalah suara Bu Darmi. Suara itu membuat seluruh tubuh Arman melegar. Suara lembut, serak, tapi ia sangat mengenalnya. Itu suara Bu Darmi, tetangganya yang ramah dan sering memberinya makanan tiap sore. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah tadi ia menemukan kain bajunya yang berlumur darah? Arman menatap ke arah kabut yang berputar pelan di depannya. Bu Darmi. Panggilnya ragu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah berada di belakang telinganya. Arman. Arman spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di sudut matanya, ia sempat melihat bayangan putih bergerak cepat di antara pepohonan. Nafasnya mulai tersengal. Ia berusaha tenang, tapi langkah kakinya mundur perlahan. Bu Darmi, kalau itu benar ibu, keluar. Bu, saya cuma mau bantu, ucapnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, muncul sosok yang membungkuk. Rambut panjang kusut menutupi wajahnya, dan bajunya koyak penuh lumpur. Arman menyorotkan senter, dan hampir menjatuhkannya saat melihat siapa sosok itu. Itu memang Bu Darmi, tapi matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, dan bibirnya berlumuran darah segar. Arman, katanya dengan nada yang tidak seperti manusia, kau tidak seharusnya ada di sini. Arman mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya kaku. Tubuh Bu Darmi bergerak aneh, seolah sendi-sendinya longgar, lalu perlahan berdiri tegak. Dari mulutnya, menetes darah yang jatuh ke tanah dengan bunyi tuk-tuk yang menggema di keheningan. Bu, ibu kenapa? Teriak Arman, tapi hanya mendapat tatapan dingin sebagai balasan. Sosok itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang runcing dan lidah yang memanjang tidak wajar. Suara berdesis keluar dari tenggorokannya, disertai aroma amis yang menusuk. Arman berbalik dan berlari sekuat tenaga. Nafasnya berpacu dengan detak jantung yang hampir meledak. Di belakangnya, suara langkah aneh terdengar. Tep, tep, tep. Hanya sebelah kaki yang menapak, namun kecepatannya luar biasa. Ia terjatuh di tanah licin, lalu memutar tubuh, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa, tapi ketika cahaya senter bergerak ke kiri, wajah pucat Bu Darmi sudah menempel di depannya. Matanya merah
Sekarang kau tahu, Arman, bisiknya lirih. Parakang, tidak pernah jauh dari manusia. Tiba-tiba semuanya gelap. Sen terjatuh. Suara Arman lenyap. Hanya kabut yang menelan semuanya. Pagi menjelang, dan kabut perlahan sirna dari langit desa Lisu. Namun pagi itu terasa berbeda. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada anak-anak berlarian seperti biasa. Hanya suara angin yang menembus dedaunan dan jeritan samar seekor burung gagak dari arah hutan. Pak Darman berdiri di depan rumah Arman, mengetuk pintu berulang kali. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke warga yang berdiri di belakangnya. Wajah-wajah mereka tegang. Beberapa bahkan membawa parang dan obor. Semalam ada yang lihat Arman? Tanya Pak Darman akhirnya. Seorang pemuda mengangkat tangan. Suaranya bergetar. Saya lihat, Pak. Dia masuk ke hutan waktu malam. Sendirian. Sampai sekarang belum pulang. Pak Darman terdiam. Hatinya terasa berat. Ia memandang ke arah hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Kita cari dia. Sekarang. Mereka berangkat dalam diam. Setiap langkah di jalan setapak terdengar menekan. Seolah tanah pun enggan disentuh. Semakin dalam mereka masuk, aroma aneh mulai tercium, anyir dan lembab. Hingga salah satu warga berteriak, "Ah, ini darah!" Semua mendekat. Di tanah, ada bercak darah memanjang seperti seretan, menuju arah pohon besar. Dan di bawah pohon itu, mereka menemukan senter Arman yang sudah retak, masih menyala redup. Pak Darman berjongkok, memungut senter itu. Di batang pohon, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada simbol aneh digoreskan di kulit pohon. Bentuknya seperti lingkaran dengan tanda mata di tengahnya. Itu, tanda Parakang, bisik seorang warga dengan wajah pucat. Sebelum mereka sempat berbicara lagi, terdengar suara langkah pelan di belakang mereka. Semuanya berbalik serentak. Dari balik kabut, muncul sosok yang berjalan terpincang-pincang. "Arman!" teriak Pak Darman lega. Namun lega itu hanya berlangsung sekejap. Karena ketika sosok itu semakin dekat, mereka melihat sesuatu yang tidak wajar. Mata Arman merah darah, wajahnya pucat, dan di leher bajunya tampak noda darah mengering. "Arman, kau kenapa, nak?" tanya Pak Darman pelan. Arman hanya tersenyum samar. "Aku baik-baik saja, Pak." Suaranya serak, berat, tidak seperti biasanya. Salah satu warga menatap ngeri. "Pak, lihat kakinya." Semua menunduk. Betul, jejak yang ditinggalkan Arman di tanah. Hanya satu sisi. Pak Darman mundur perlahan. Tangannya gemetar. "Astagfirullah, Arman. Apa yang terjadi padamu?" Arman menatap mereka satu persatu. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi runcing yang baru tumbuh di mulutnya. "Sekarang aku tahu kebenarannya, Pak," ucapnya dengan nada dingin. "Parakang tidak memburu manusia. Parakang adalah manusia itu sendiri." Sore hari itu, langit di atas desa Lisu tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Burung-burung beterbangan meninggalkan sarang, dan anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti, melolong ke arah hutan yang semakin gelap. Warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka dipenuhi rasa cemas. Sebagian bahkan menangis dalam diam. Kabar tentang Arman yang berubah sudah menyebar. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tapi satu hal jelas, malam ini mereka tak akan tidur. Pak Darman berdiri di depan warga, menggenggam tasbih di tangannya yang bergetar. "Kita tak boleh keluar rumah malam ini. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Jangan tertipu suara siapapun." Seorang ibu menangis. "Tapi kalau dia datang, Pak, kalau Arman datang memanggil." Pak Darman menatap kosong ke arah jendela. Itu bukan lagi Arman. Malam pun turun, membawa kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus kuat, membuat dedaunan bergetar seperti bisikan. Di kejauhan, terdengar suara langkah, pelan, teratur, hanya satu kaki yang menapak. Tep, tep,
Sosok Arman muncul lagi. Bajunya robek, matanya merah menyala, dan mulutnya meneteskan darah. Ia berjalan ke arah rumah-rumah warga sambil memanggil dengan suara yang terdengar seperti dua suara bersamaan. Satu manusia, satu bukan. Bukakan pintumu. Aku kedinginan. Di dalam rumah, beberapa warga bersembunyi di bawah meja, memeluk anak-anak mereka erat-erat. Namun rasa takut membuat sebagian kehilangan akal. Seorang pria muda yang tak tahan mendengar tangisan di luar membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, angin dingin menyapu masuk, dan tak lama kemudian terdengar jeritan mengerikan yang menggema ke seluruh desa. Pak Darman keluar dari rumahnya dengan obor di tangan. Ia tahu, semua sudah terlambat. Dari arah jalan, ia melihat bayangan Arman berdiri di tengah kabut, dikelilingi oleh sosok-sosok lain. Sosok-sosok itu berwajah warga desa, namun mata mereka kosong dan tubuh mereka bergerak aneh seperti boneka tanpa kendali. Mereka semua telah menjadi parakang. Api obor di tangan Pak Darman berkedip tertiup angin. Allah, lindungi kami, ucapnya pelan. Tapi saat ia menatap kembali ke arah jalan, sosok-sosok itu sudah menghilang. Hanya kabut pekat yang menelan segalanya. Keesokan paginya, matahari terbit di atas desa Lisu. Namun tak ada lagi suara kehidupan. Pintu-pintu rumah terbuka. Jendela berayun ditiup angin. Di jalan tanah yang becek, hanya tersisa jejak kaki. Jejak satu sisi, menjauh menuju hutan. Sejak hari itu, desa Lisu dinyatakan kosong. Tidak ada lagi yang berani datang. Bahkan burung pun enggan singgah. Namun saat malam tiba, jika seseorang cukup berani melewati jalan itu, mereka kadang masih bisa mendengar suara samar dari dalam kabut. Suara seorang pemuda yang berbisik pelan. Parakang, bukan legenda, tapi warisan. Kabut masih setia menggantung di atas hutan yang menelan desa Lisu. Waktu terus berjalan, namun kisah tentang Arman dan Parakang tetap hidup dalam bisikan angin malam. Bagi sebagian orang, itu hanyalah legenda lama tentang makhluk pemangsa manusia. Namun bagi yang memahami, cerita ini adalah peringatan bahwa kegelapan sejati tidak selalu datang dari luar, tapi seringkali tumbuh diam-diam di dalam hati manusia itu sendiri. Parakang bukan sekadar makhluk jadi-jadian. Ia adalah simbol dari nafsu dan kebencian yang menguasai diri manusia ketika cahaya iman mulai hidup. Saat hati dikuasai oleh amarah, iri, dan dendam, manusia bisa berubah menjadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada makhluk apapun di dunia. Sebagaimana Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya nafsu manusia itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf 53. Ayat ini menjadi cermin bagi kita, bahwa di setiap diri manusia, selalu ada dua sisi, cahaya dan gelap. Siapa yang membiarkan amarah dan hawa nafsu menguasai, maka ia perlahan kehilangan kemanusiaannya. Namun siapa yang menjaga hatinya dengan zikir, sabar, dan iman, ia akan selalu terlindung dari bisikan kelam yang menyesatkan. Setiap manusia menyimpan sisi gelap dalam dirinya. Jika tidak dijaga dengan keimanan dan kesadaran, sisi itu dapat menelan nurani dan menjadikannya makhluk yang lebih buas dari apapun. Kuatkan iman, jaga hati, dan jangan biarkan amarah menjelma menjadi parakang dalam dirimu. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap menjaga iman, hati, dan akhlak dari kegelapan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kalaumu suka dengan ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.